Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Sebelumnya kita telah membahas tentang al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Ism ditinjau dari ta'yinnya, dari kejelasannya. Ada berapa ikhwah? Ada dua ya, yaitu ism nakirah dan ism ma'rifat. Baik. Adapun ism nakirah, lebih mudahnya ism yang tidak ada alif lam ya. Ism yang tidak diawali dengan alif lam, itu ism nakirah. Adapun ism ma'rifat sebaliknya, yaitu ism yang diawali alif lam. Itu diantaranya atau ciri yang pertama. Sekarang kita akan bahas di antara bentuk atau isim ma'rifat adalah dhamir kemarin ya. Nah ini dhamir. Dhamir kemarin kita jelaskan ada dua, yaitu dhamir zahir, dhamir yang nampak, yang terlihat. Ada dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Baik, kita akan fokus dulu ke dhamir zahir. Ya, dhamir zahir. Dhamirun zahirun. Kemarin sedikit udah kita jelaskan ya kawan ya. Ada dua ya, munfasil sama muttasil. Baik, yang munfasil ada dua kemarin ya. Apa itu? Rafa sama nasab. Rafa sama nasab. Rafa munfasil sama nasab munfasil. Munfasil artinya terpisah. Kalau yang muttasil bersambung. Baik. Kemarin kalau yang rafa munfasil ada berapa dhamir ya kawan? 14 ya. Sudah hafal insyaallah ya. Saya anggap udah hafal, kemarin udah setor kan ya. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu,
Jadi ini 3 baris pertama dhamir ghaib mudzakkar. Ya. Ghaib mudzakkar. 3 baris berikutnya ghaib muannas. 3 baris berikutnya mutakallim, mudzakkar mutakallim. Afan mukhatab ya. Mudzakkar mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, berarti ini orang kedua ya. Kemudian 3 baris berikutnya adalah muannas mukhatabah. Nah, yang kedua 2 baris berikutnya yang terakhir 13-14 ini namanya mutakallim. Ikhwan ya. Jadi ini urutannya begini ya. Antum nanti ingat cara menerjemahkannya. Kalau ghaib berarti kan artinya dia seorang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia seorang perempuan, huma 2 orang perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu, mukhatab ya, kamu berarti orang yang kedua yang diajak bicara. Kamu seorang laki-laki, antuma kamu 2 orang laki-laki, antum kalian ya, kalian laki-laki. Anti kamu seorang wanita, antuma kamu 2 orang wanita, antunna kalian wanita, ana saya, nahnu kami. Jadi ana itu mufrad mutakallim. Kalau untuk ana ini fleksibel ya, bisa mudzakkar, untuk muannas bisa, mudzakkar muannas. Terserah, yang ngomong perempuan ya ana, yang ngomong laki bisa ana juga. Ini fleksibel. Nahnu juga demikian. Ini jamak mutakallim. Jamak mutakallim. Ya kawan ya. Jadi untuk ini kira-kira jelas ya, nggak ada pertanyaan ya. Ini ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk nanti ke nasab munfasil. Jadi ini, jadi untuk rofa munfasil, apa arti munfasil ya kawan tadi? Terpisah, sendirian. Antum jumpai nanti dalam Al-Quran, dia berdiri sendiri. Ya, wa antum ta'lamun, sendiri kan? Artinya dia tidak bersambung dengan isim maupun bersambung dengan fi'il. Dia dhamir berdiri sendiri, terpisah dari fi'il maupun isim. Itu arti munfasil ya, terpisah. Baik, kemudian yang arti rofa'nya bagaimana maksudnya? Atau sendiri ya. Nah, apa maksud rofa di sini? Rofa'nya maksudnya nanti ikhwan, dikatakan rofa karena nanti dhamir-dhamir ini biasanya kedudukan dalam kalimat dia sebagai mubtada. Ya, mubtada. Contoh aja. Ini sebenarnya kita belum bahas masalah i'rab ya, nggak apa-apa. Sebagai contoh aja, ana muslimun. Contohnya gini ya, saya adalah seorang muslim. Nah, ini kan ana dhamir apa ya kawan? Munfasil ya, sendirian. Dia nggak bersambung dengan isim maupun fi'il. Baik. Nah, dia ini dikatakan rofa karena dia nanti dalam kedudukan kalimat namanya mubtada ya. Mubtada ini khobarnya. Karena setiap mubtada itu rofa, gitu loh. Jadi kalau ditanya ana, nanti insya Allah belajar i'rab ya. Biasanya begini kalau i'rab itu, ana apa i'rabnya? Jawab saja. Dia kalau kita sudah ngerti jawabnya fi mahalli rafin atau rofa lah gitu ya. Kenapa dia rofa? Karena sebagai mubtada, udah gitu aja, mubtada. Karena dia jatuh di awal kalimat. Tapi itu ntar dulu nggak apa-apa ya. Yang penting intinya
pokoknya dikatakan rofa itu karena dia biasanya domir-domir ini ya dia sebagai mubtada kalau jatuh di awal kalimat dan dia sendirian. Baik, domir rofa munfasil. Ya, karena tadi apa rofa? Karena domir ini biasanya menjadi kedudukannya dalam kalimat menjadi mubtada. Karena mubtada itu pasti rofa ikhwan, pasti rofa. Baik, itu singkirin dulu ya. Yang jelas ada 14 domir ini namanya domir rofa munfasil. Jelas ya? Arti rofa, saya ulangi lagi, dia terpisah, berdiri sendiri, tidak bersambung dengan isim maupun fi'il, atau bahkan huruf jar, tidak bersambung dengan isim, fi'il maupun huruf jar. Dia berdiri sendiri aja begini. Kayak tadi, ana, anta, begitu. Nanti kalau bersama dengan fi'il beda lagi. Namanya dhamir muttasil. Iya. Sampai sini ngerti ya kawan? Indakum soal, ada pertanyaan? Ya. Kalau sudah kita nginjak ke dhamir nasab munfasil. Fadal Pak. Tanyakan saja. Ya, tanyakan dulu sebelum kita lewati. Rofa itu tadi apa kan? Rofa itu kalau dalam bahasa Arab artinya tanda domah Pak. Domatain. Iya, domah atau domatain lah. Kalau domatain kan isimnya nggak ada alif lamnya Pak ya. Tapi kalau ada alif lam berarti kan di domah saja. Pokoknya domah lah. Mau domatain atau domah biasa. Tanda domah. Contoh gini Pak. Yang jelas nampak domahnya saja ya, biar gampang. Al-babu, kan domah Pak ya? Lihat ini. Maftuhun. Pintu itu terbuka, kan itu ya? Baik. Kalau ditanya, ini kita nyepil sedikit masalah i'rab ya, nggak apa-apa. Karena sudah nyinggung masalah rofa, jadinya kita harus mau nggak mau tak jelasin sedikit. Antum kalau ditanya al-babu apa i'rabnya? Lihat Pak, domah kan Pak? Jawab aja Pak, rofa. Nah gitu pokoknya. Pokoknya domah itu rofa. Sudah gitu ya. Untuk orang awam gitu aja udah. Apa i'rab itu misalnya kedudukan harokat akhir kalimat babu. Rofa. Harokat akhirnya kan rofa nih domah Pak ya. Apa i'rabnya? Rofa. Pastian makan ditanya lagi. Kenapa rofa? Kenapa dibaca rofa dia? Nah, karena sebagai mubtada. Iya, mubtada. Iya. Kenapa mubtada ya, kawan? Karena jatuh di awal kalimat. Berarti mubtada itu pasti rofa, gitu ya? Nah. Tanda rofanya dengan apa? Dengan domah. Kenapa dengan domah? Ditanya lagi bisa begitu. Tanda rofanya dengan apa? Dengan domah. Kenapa dengan domah? Karena dia isim mufrad. Udah gitu aja jawabnya ya. Karena ini isim mufrad. Nah, kalau ini antum tahu mubtada, maka harus tahu apa namanya yang satu namanya ini apa? Khobar. Sama khobar juga marfu ikhwan. Mubtada khobar sama-sama marfu, sama-sama rofa dhammah. Iya. Kalau khobar kan menjelaskan makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada, mengkhabarkan, menginformasikan keadaan mubtadanya. Karena kalau al-babu saja kan orang bingung, bertanya-tanya, nggak sempurna. Pintu itu, pintu. Kenapa pintu itu? Nah, ketika dikasih tahu maftuhun, terbuka, udah tenang, nggak usah tanya-tanya lagi ya. Pintu itu terbuka. Nah, karena tugas maftuhun sebagai khobar mengkhabarkan, menginformasikan ya kondisi mubtada. Ini sudah sempurna sudah kalimatnya. Ini namanya rofa. Itu Pak ya. Jadi rofa itu tanda domah lah kalau bahasa kita. Baik, jadi untuk pemula begitu aja dulu Pak ya. Nanti ini ada pembahasannya khusus insyaallah nanti ya. Baik. Cukup Pak? Jelas Pak ya? Nah. Tapi nanti kalau untuk domir tanda rofanya nggak kelihatan Pak ya.
Beda, nggak kelihatan dia. Tanda domanya nggak kelihatan kan? Nah, nanti ada pembahasannya, Pak. Ada sendiri. Kenapa kok nggak kelihatan? Terus nanti bilangnya bagaimana? Nah, itu ada lagi nanti. Untuk awam ini dulu, Pak ya, saya hapus ya. Intinya rofa itu tanda dhammah. Udah gitu aja ya. Nah, kenapa dia rofa? Karena dia sebagai mubtada, dhamir-dhamir ini nanti. Sudah Pak? Cukup Pak? Kalau kita paham, kita masuk ke dhamir nasab munfasil. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada Mas ya? Abu Hamam? Cukup Pak? Yang lain? Enggak ada ya? Intinya tuh menghafalkan saja ini. Ya, hafalkan saja dhamir rafa munfasil. Sudah. Nanti saya akan tahu gunanya. Cukup ya? Clear ya pembahasan rafa munfasil ya? Baik, kita masuk ke nasab munfasil. Ada berapa ya kawan? Sama, ada 14 ya. Ini lafadznya di sini. Ini yang rafa. Sekarang yang nasab. Apa itu yang rafa'nya? Iyahu. Terus iyahuma. Terus iyahum. Sama ya, yang 3 baris pertama ghaib mudzakkar. Terus iyaha, iyahuma, iyahunna. Masih sama Pak ya? Lihat ini. Cuman perubahannya kalau yang huwa jadi hu saja. Kalau huma masih sama ya. Kalau yang hum sama. Kalau hiya jadi ha. Ya, perhatikan perubahannya ya. Kalau huma masih sama, huma. Hunna juga masih sama. Terus iyaka. Iya kuma. Terus iya kum. Ya. Sama Pak ya? Yang dhamir anti apa? Iya ki. Ki ya, kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk muannas. Iya kuma. Terus iya kunna. Nah, lihat perbedaannya kalau dhamir ana jadi iya ya sama iyana. Iya ya dan iya nah. Ini Pak. Ini namanya dhamir nasab munfasil. Coba antum perhatikan perbedaannya sedikit. Nanti karena kalau paham ini ya kawan, insya Allah nanti dhamir yang muttasil akan mudah, insya Allah mudah, lebih mudah. Coba kita ulang lagi ya perbedaannya ya. Ketika dhamir huwa jadi iyahu. Hu berubah ya, huanya jadi hu saja. Huma masih sama iyahuma. Hum masih sama iyahum. Ya, kalau dhamir hiya iyaha, iyahuma, iyahunna. Sama ya, nggak ada perubahan. Terus kalau anta jadi ka, ini berubah ya. Anta jadi ka, iyaka. Antuma jadi iyakuma. Antum jadi iyakum. Kalau anti iyaki berubah ya, enggak iyati enggak, atau iyata enggak, jadi iyaki berubah. Sama antuma jadi iyakuma, kuma. Terus kalau antuna jadi iyakunna, yang mukhatab berubah menjadi kaf semua ya, kaf. Ini lihat. Kemudian ana juga berubah jadi iya ya. Nah, ini namanya dhamir mutakallim, Mbak. Ya mutakallim menunjukkan dhamir ana. Terus yang nahnu jadi iyana. Ini tandanya, nanya ini. Nah, sekarang kita artikan, Pak. Artinya apa sih? Iya itu hanya kepadanya. Berarti kalau iyahu hanya kepada dia seorang laki-laki. Iyahuma hanya kepada dia 2 orang laki-laki. Iyahum hanya kepada mereka laki-laki. Iyaha hanya kepada dia seorang wanita. Iyahuma
hanya kepada dia dua orang wanita, iyahunna hanya kepada mereka wanita, iyaka hanya kepadamu, iyakuma hanya kepada kamu dua orang laki-laki, iyakum hanya kepada kalian, antum kan ya. Terus iyaki hanya kepadamu, seorang wanita. Iyakuma hanya kepadamu dua orang wanita, iyakunna hanya kepada kalian wanita, iyaya hanya kepadaku, saya kan nomor ana hanya kepadaku, iyana hanya kepada kami. Jelas Pak ya? Nah sekarang kita tasrif Pak. Coba Pak, iyahu iyahuma. Coba dari ini dulu ini untuk ngulang lagi Pak ya. Ayo huwa humahum, iyahuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, ini yang rofa munfasil. Sekarang yang nasab munfasil. Fadhal. Iyahu iyahuma. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Paham ya? Coba sebelah kanan Pak. Iyahu, Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Baik, sebelahnya Pak, sebelah kiri. Iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Baik, barakallahu fikum. Hafal insyaallah ya. Insyaallah hafal ya. Mudah. Ini hafal, ini nyambung. Ya. Nyeterum insyaallah. Nyerempet, Pak ya. Sama aja kok. Bedanya nanti di dhamir anta mukhatab diganti ka saja, Pak ya. Ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Bedanya begitu. Bedanya sama yang sini. Sama kayak yang dhamir rafa munfasil. Baik, sekarang kita udah terjemahkan sudah tadi Pak ya. Sekarang artinya Pak. Arti juga sudah tadi ya. Nah sekarang kita bahas kenapa dikatakan nasab munfasil. Dhamir kan kata ganti. Jelas ya, dhamir itu kata ganti. Kenapa disebut nasab munfasil? Nasab itu Pak, karena dikatakan nasab karena nanti dhamir-dhamir ini kedudukannya dalam kalimat sebagai objek, sebagai maf'ulun bih, bahasanya gitu. Antum masih ingat Pak ya, pelajaran bahasa Indonesia ada SPO, subjek, predikat, objek. Nah nanti ini dhamir ini Pak sebagai objeknya Pak. Contohnya dalam Al-Quran ya, yang sering kita baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, ya Pak ya. Nih, pakai ini Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Aslinya Pak, kalau kita secara kaidah ya. Kaidahnya kan subjek, predikat baru objek. Tapi di sini dibalik Pak, sama Allah dibalik. Objek dulu baru apa? SP. Aslinya kan gini ya, secara bahasanya. Secara inilah umumnya gini. Na'budu iyyaka. Betul ya gini sih. Aslinya begini, tapi ini Al-Qur'an enggak boleh dirubah Pak ya. Kami menyembah hanya kepadamu. Gitu ya. Berarti ini kan SPO. Subjeknya mana? Kami. Dhamir nahnu nih, kami.
Kita dulu sudah belajar apa Mas? Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dirubah, ingin kita rubah ya subjeknya jadi nah. Kalau nahnu ya jadi nak budu. Kalau saya apa? A budu. Kalau kamu tak budu. Begitu kan? Tinggal rubah aja depannya. Pokoknya namanya itu kemarin huruf mudharaah atau huruf anita. Alif, nun, ya, ta. A budu saya menyembah. Tak budu kamu menyembah. Kalau nak budu kami. Kalau ya budu dia. Ya, masih ingat gak? Ingat dulu di awal pembahasan ciri-ciri fi'il mudhari bisa diawali huruf mudharaah atau huruf naaitu atau anita. Ada kan Mas ya? Ada. Nah, ini nyambung di sini. Baik. Kami menyembah hanya kepadamu. Berarti kan kepadamunya sebagai apa ya kawan? Objek. Ya, kami beribadah hanya kepadamu ya Allah. Dan kami meminta pertolongan kepadamu. Ini ada yang unik ini. Kenapa objeknya didahulukan? Padahal umumnya kan begini ya. Umumnya subjek, predikat baru objek. Namanya objek kan di belakang Mas ya. Saya makan nasi. Nasi kan sebagai objek tuh yang kita makan. Di belakang kan. Tapi ini unik Mas. Luar biasa. Objeknya didahulukan sama Allah daripada subjek sama predikatnya. Subjek kan pelakunya, predikat apa? Kata kerja atau fiilnya. Nah, kenapa di sini objeknya didahulukan daripada subjek dan predikatnya? Ada yang tahu? Ini pelajaran tauhid ini Han. Pelajaran tauhid luar biasa ini. Karena Allah menginginkan ada unsur penekanan, pembatasan bahwa ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Coba antum artikan ini dengan ini. Lebih dalam mana penekanannya, beda nggak? Kalau begini saya artikan di sini ya. Kita terjemahkan objeknya dulu ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Coba dengan yang ini. Kami beribadah hanya kepadamu. Kira-kira unsur penekanan, unsur tauhidnya yang lebih kuat ini, yang ini apa yang ini? Yang atas Mas. Keren kan? Al-Quran ini sastra Mas. Ini bahasa sastra. Allah ingin kabarkan kepada kita bahwasanya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Makanya Allah dahulukan objeknya daripada subjek sama predikatnya. Ajaran tauhid di sini ada. Ya, makanya orang yang berbuat syirik nggak paham makna kalimat ini. Karena dia baca setiap hari ketika sholatnya, surat Al-Fatihah. Kalau ibadah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya, kalau bahasa kita biasanya kan ada peringatan Mas ya. Merokok dilarang dengan dilarang merokok lebih kuat mana penekanannya? Dilarang dulu kan? Nah itu beda tetap. Yang membaca itu juga beda. Tetap yang kuat dilarang merokok, didahulukan dilarangnya daripada merokoknya. Itu ada unsur penekanan. Kayak ini juga. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah kepadamu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini pelajaran tauhid di sini kawan ya. Nah, hanya saja di sini Allah mendahulukan objeknya atau maf'ul bihnya daripada subjek dan predikat untuk tujuan penekanan dan pembatasan bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah, murni untuk Allah, nggak boleh kepada selainnya. Sampai ngerti ya? Ini bahasa Quran, sastra Quran seperti ini. Dan dimanapun domir ini, domir nasab munfasil, semuanya menjadi objek. Ya, antum mendapati dimanapun dia tetap kedudukannya sebagai objek. Jadi kalau ditanya kenapa dikatakan nasab, karena domir-domir ini nanti menjadi objek atau sebagai maf'ul bih dalam bahasa Arabnya. Kalau ini tadi kan sebagai apa ya kan? Mubtada. Kalau ini sebagai objek, dikatakan nasab sebagai objek. Faham nggak? Dan ini ada pelajaran tauhid lagi di sini, kawan. Kenapa di sini disebut isti'anah, meminta pertolongan?
dispesialkan penyebutannya. Padahal yang namanya ibadah kan banyak. Ada sholat, menyembelih, puasa, dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa isti'anah kok dispesialkan penyebutannya di sini? Padahal isti'anah pun bagian dari apa? Ibadah. Ayo, kenapa? Apa rahasianya di sini? Ini ada maksud sastranya di sini. Karena semua ibadah, ikhwan, apapun bentuknya, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, puasa, sholat, zakat, tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Ini maksudnya. Ngerti ya? Itu pendalamannya. Makanya disebutkan secara khusus. Wa iyyaka nasta'in. Kan sering saya sampaikan, ada orang rumahnya samping masjid. Kalau Allah nggak tolong dia, nggak diberi taufik oleh Allah, nggak bakal melangkah ke masjid. Padahal rumahnya depan masjid. Itu banyak kan terjadi. Rumahnya depan masjid loh. Dengar suara adzan kencang bahkan. Tapi yang namanya belum dapat pertolongan dari Allah, taufik dari Allah, Allah belum gerakkan hatinya, ya santai aja, main HP, nonton TV, biasa kayak orang, ya kan? Ya kayak orang nggak tahu dosa gitulah bahasa kasarnya. Nah begitu. Nah makanya semua ibadah, ikhwan, yang kita lakukan ini, subhanallah ya, itu karena apa? Pertolongan dari Allah. Karena nggak semua orang bisa loh ya, nggak semua orang bisa. Ada orang yang sifatnya yang masa bodoh, nggak mau tahu, ya Pak ya. Kalau dia seorang muslim, gitu. Nah ini makanya disebutkan isti'anah pentingnya. Makanya Sa'di mengatakan, lihtiyajin nas ila isti'anati billah. Karena butuhnya manusia kepada pertolongan Allah. Laulal isti'anah lam yahsul min fi'li ta'ah wa tarkin nawahi. Kata beliau, kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin terwujud ketaatan dan meninggalkan larangan. Ya berarti semua ibadah, ya porosnya apa? Isti'anah dari Allah. Ya jadi kita nggak boleh ujub, nggak boleh merasa saya udah begini ibadah. Itu semua pertolongan dari Allah. Ya gimana Mas? Itu ya Kak, nggak dibuat yaki apakah ada penggolongan? Beda kan Mas? Iyaka kan kembali pada Allah. Masa Allah disifati wanita? Janganlah. Mudzakkar semua ya, ingat ya, nama semuanya untuk Allah itu pakai mudzakkar ya kawan. Jangan iyaki, nanti bahaya ya. Bahaya ntar. Hanya kepadamu ya Allah, kamu ya. Kan begitu Pak ya? Kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Aslinya begini, nak budu iyaka, normalnya begini ya. Karena yang namanya objek kan di belakang Mas. Tapi tadi sudah saya sampaikan, kenapa kok objeknya dikedepankan, didahulukan daripada subjek dan predikatnya. Ya tadi ada unsur penekanan, unsur tauhid. Sudah ya, itu maksudnya. Jadi intinya dhamir rafa dhamir nasab munfasil itu dhamir yang berdiri sendiri, munfasil Pak ya. Dan dia nasab karena nanti sebagai apa? Objek atau maf'ul bih. Paham ya kawan? Ngerti ya? Nah itu pokoknya dimanapun dia, dhamir ini semuanya nanti menjadi objek. Penggunaannya begitu. Contohnya antum bilang ke istri antum, uhibbu iyaki. Kan gitu ya. Saya cinta hanya kepadamu. Bisa seperti itu. Uhibbu kan saya cinta kan. Uhibbu iyaki. Nah ini kan, ini baru kalau perempuan pakainya iyaki ya. Kalau iyaka masa sama laki-laki kan? Nggak cocok ntar. Ya uhibbu iyaki, gitu ya. Saya cinta hanya kepadamu wahai istriku, kan gitu. Nah ini kawan. Ya tetap dia menjadi objek kan, uhibbu saya cinta, subjek predikat. Berarti butuh apa? Objek, butuh orang yang dicintai, berarti ini iyaki ini. Ya.
Beda ya kawan dengan kalimat uhibbuki. Sama sebenarnya artinya kan saya cinta kamu, tapi kan kalau iyaki lebih ke semata-mata ya kawan. Hanya kepadamu. Hanya kamu satu-satunya. Ya, cintaku gitu loh maksudnya. Kalau hanya uhibbuki, saya cinta kamu, masih ada yang lain kayaknya, yang simpanan yang lain gitu ya. Nah itu. Beda ya. Makanya diartikan hanya kepada siapa tergantung. Kalau hu kepada dia laki-laki, huma kedua dia dua orang laki-laki, dan seterusnya. Baik. Faham ya kawan? Ngerti ya? Insyaallah ya. Jadi itu perbedaannya antara rafa munfasil dengan nasab munfasil. Kalau yang rafa dia nanti sebagai mubtada. Kalau yang nasab nanti dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Dalam penggunaan kalimatnya ya, cuman kan kita belum belajar menyusun kalimat. Nanti belajar menyusun kalimatnya kita praktekkan di ilmu sharafnya ya, di ilmu sharafnya. Baik. Sampai sini pertanyaan untuk pembahasan dhamir nasab munfasil. Sebelum kita masuk ke dhamir muttasil. Jadi kita pelan-pelan ya dari rafa dulu, kemudian masuk yang nasab. Nanti kalau muttasil lebih banyak ya, ada 3. Ada rafa muttasil, nasab muttasil, satunya apa ya kawan? Jar muttasil. Jar, ada jar juga nanti. Baik, ada pertanyaan, ikhwan? Itu ya kan ya. Jadi fungsinya kita belajar bahasa Arab nanti untuk memahami kalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab. Kayak tadi kan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kalau antum paham itu ya kawan, Masya Allah, itu ada penekanan tauhid ya. Ibadah dan isti'anah hanya diberikan kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk. Makanya setiap pelajaran bahasa Arab pasti kan dibahas awal kali tentang kalam. Kalam atau jumlah terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Itu pasti begitu ya kawan. Antum belajar di kitab yang lain begitu. Kitab Jurumiyah juga begitu. Kitab Alfiyah juga begitu. Dibahas pertama kali tentang muqaddimah, tentang kalam. Loh, kenapa dibahas kalam dulu? Karena intisari objek pembahasan bahasa Arab itu apa? Untuk memahami kalam Arab, gitu loh. Susunan Arab itu bagaimana? Jadi ya susunannya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, itu intinya. Maka pertama kali pasti dibahas tentang kalam, jumlah. Baik, demikian ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pada dhamir nasab munfasil. Nanti badal isya langsung ke sharaf apa dhamir muttasil aja kawan? Gimana? Mau lanjut sharaf apa dhamir muttasil? Dhamir aja dulu ya. Kita selesaikan dhamir. Sharafnya tinggal nakis ya nanti ya. Nakis wawi. Nakis sudah mas? Belum ya? Nakis belum ya? Masih bab awal, nakis belum? Satu lagi, nakis. Baik ikhwan, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.